kafan, lalu disolati, dan kemudian dikuburkan. Dan akan ditinggal oleh semua orang-orang yang selama ini kita interaksi dengan mereka, apakah itu orang yang mencintai kita atau orang yang membenci kita. Lalu kemudian kita mulai dihadapkan hari kebangkitan, di mana di sana akan ada timbangan amal. Ya, dalam surah Al-Hajj digambarkan bagaimana sulitnya pada hari itu. Ya, Allah menggambarkan di awal-awal surah Al-Hajj itu, bahwasanya engkau melihat pada hari itu seakan-akan orang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Bahkan perempuan-perempuan pun yang hamil bisa melahirkan atau yang menyusui melepaskan bayinya. Anak bayi pun bisa beruban karena dahsyatnya pada hari itu. Semua orang hanya berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya. Kalau tidak asing tentunya Anda dengan ayat ini sering kita dengar ya. Yauma la yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ayat ini sudah turun dari 1400 tahun yang lalu, bahkan sebelum diciptakan alam semesta sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Allah mengatakan pada hari itu manusia lari dari ayah dan ibunya. Yauma yafiru mar'u min abihi wa ummihi wa abihi. Yauma yafiru mar'u min akhihi. Pada hari itu Allah membuat orang-orang itu lari dari saudaranya sendiri. Bahkan wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan dari pasangan hidupnya dan keturunannya, anak-anaknya. Kenapa sebabnya? Dikatakan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu orang mau menyelamatkan dirinya sendiri. Dan apa kira-kira sebabnya? Kenapa pada hari itu harus lari dari orang-orang terdekat? Kenapa Allah memberikan gambaran saudara, ayah dan ibu, pasangan hidup dan anak-anak? Kenapa mereka? Karena mereka yang sering interaksi sama kita. Semua ini disebabkan karena ketakutan kita akan ada masalah yang sempat terjadi selama di dunia, atau yang masalah yang terjadi selama di dunia, dan kita tidak sempat meminta maaf. Tidak sempat kita menyelesaikan perkara-perkara kita. Ini jadi masalah. Ada orang subhanallah, dia hanya berpikir sebatas di dunia. Dia tidak memikirkan apa yang tadi kita sampaikan itu. Seakan-akan hidupnya hanya selama di sini saja. Bagaimana hari ini saya makan, saya minum, saya bekerja, selesai. Dia tidak pernah memikirkan bahwasanya akan ada hari pembalasan. Sehingga di dunia ini dia tidak peduli. Mau ambil hak orang lain, dia makan yang bukan haknya, haram atau halal tidak penting bagi dia. Padahal semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan itu nanti penentu. Setelah lolos di timbangan amal hari kiamat, maka baru bisa masuk ke dalam surga yang abadi. Ini harus dijadikan sebagai sebuah planning yang rapi, dimanage dengan begitu bagus supaya kita betul-betul bisa selamat. Sebab orang yang mengejar akhirat pasti dunianya akan aman. Karena orang mengejar akhirat itu pasti hidupnya akan sempurna. Karena dia akan berusaha selalu jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tuanya, berbuat baik sama orang, dan tidak akan pernah masuk ke ranah orang lain. Misalnya menggibah, memfitnah, menggunjing, mencaci maki, menyakiti fisik, mengambil hak yang haknya orang lain. Semua itu tidak akan terjadi karena orang tahu akan ada hisabnya. Itu salah satu manfaat adanya hari kiamat. Bahasan kita ini teman-teman sekalian akan beranjak dari hadis Nabi SAW, dan hadis ini hadis yang sangat mulia, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dinilai hasan oleh Syekh Albani. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Al-zulmu thalatha." Kezaliman itu yang nanti akan dihisab oleh Allah hari kiamat ada 3. Fadzulmun la yakfiruhu Allah. Ada kezaliman yang tidak akan pernah Allah maafkan. Kalau selama di dunia dia tidak sempat bertaubat, tidak minta maaf sama Allah di dunia, maka di akhirat tidak akan pernah dimaafkan. Wa zulmun yakfiruhu Allah. Ada kezaliman masih bisa dimaafkan oleh Allah. Di timbangan amal hari kiamat pun. Nanti akan dijelaskan oleh Nabi SAW ini. Kemudian yang ketiga, wa zulmun la yatrukuhu Allah. Dan ada kezaliman yang ketiga, Allah tidak akan biarkan, atau Allah akan berikan hak orang yang terzalimi. Fa amma dzulmul ladzi la yakfiruhu Allah fasyirk. Kalau kezaliman yang tidak akan pernah Allah maafkan di akhirat nanti, kalau di dunia tidak sempat maaf, minta maaf atau bertobat dari Allah, adalah kesyirikan. Dan ini tidak asing dalam surah Nisa, Allah ulangi 2 kali, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepadanya. Main dukun, jimat, percaya pada bintang-bintang, ramalan, segala macam hal ini, maka ini adalah kezaliman yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fadzulm, ya,
Wa amma adh-dhulmu alladhi yakfiruhu Allah fa dhulmul ibadi li anfusihim fima bainahum wa bain rabbihim. Kalau kezaliman yang masih kemungkinan Allah maafkanlah kezaliman yang dilakukan seorang hamba untuk dirinya sendiri. Maksudnya dia berbuat dosa selama di dunia. Selama dosa-dosa itu berhubungan dengan Allah SWT. Kayak misalnya dia melalaikan sholatnya secara malas-malesan, atau dia berzina, atau dia melakukan hal-hal yang melalaikan, ya, ibadah-ibadah kepada Allah SWT, atau berbuat maksiat yang tidak ada hubungannya sama manusia sebenarnya. Maka ini masih ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah. Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang masalah pelaku dosa besar itu tidak langsung dicap mereka masuk neraka di hari kiamat. Tapi dikatakan tahta masyiatillah. Di bawah keinginan Allah. Kata Nabi SAW, insya ghafarallah wa insya azabah. Kalau Allah mau Allah hukum, kalau Allah mau Allah maafkan. Jadi bisa saja Allah maafkan pelaku zina, bisa saja tidak dimaafkan. Tapi dia masih di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung, ya. Dan pernah kita sampaikan salah satu tips yang sudah disampaikan, tips yang disampaikan Nabi SAW agar kita selamat hari kiamat, tidak membantah. Ya, apapun yang sudah ditegakkan argumentasi pada kita di mahkamah Allah hari kiamat, jangan dibantah. Karena itu pasti benar. Malaikat-malaikat mencatat semuanya. Walaupun tentu yang terbaik adalah tidak membawa dosa menuju ke akhirat. Kemudian yang ketiga ini jadi saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, wa amma dhulmu alladhi la yatrukuhu Allah fa dhulmul ibadi ba'dihum ba'dha. Sementara kezaliman yang tidak karena Allah biarkan tetap akan dihisap sampai tuntas, yaitu kezaliman hamba terhadap hamba yang lainnya. Hatta yudabbira li ba'dihim ba'dha. Sampai benar-benar Allah menuntaskan urusan di antara mereka. Jadi dari hadits ini kita bisa lihat teman-teman sekalian, bahayanya kalau seseorang itu punya masalah dengan orang lain. Jadi selama bukan hak kita, selama tidak ada urusan sama kita, gak usah intervensi. Mau tahu orang pakai baju apa, kenapa dia pilih merek mobil itu, kenapa dia tinggal di sana, kenapa ini. Ada orang subhanallah hidupnya itu aja kerjanya. Selalu mencari tahu kenapa orang ini, kenapa orang itu. Sementara dia sendiri masih punya banyak kekurangan-kekurangan. Ini berbahaya, akan datang nanti hisabnya pada hari kiamat. Jadi harus hati-hati sekali. Kalau orang lain yang menzalimi kita, itu malah kita bisa pesta di hari kiamat kalau dia tidak sempat minta maaf. Malah kita panen pahalanya. Makanya sebagian salah pernah digibah oleh seseorang, kemudian dia baru membeli kurma yang sangat ranum, dia suruh murid-muridnya antar ke rumah orang tersebut, sampaikan terima kasih kepada dia karena dia akan berbagi pahalanya untukku pada hari kiamat. Tapi jangan kita yang masuk ke ranah orang lain. Makanya hadis Nabi SAW ini mulia juga. Dalam hadis Bukhari Muslim, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Gak usah ikut campur dengan urusan orang lain. Kecuali sudah masuk ke ranah kita. Kalau kita lihat dia berbuat ma'ruf kebaikan, kita mau berikan dukungan supaya kita dapat pahala misalnya, oke. Atau dia buat kemungkaran depan mata, oke, kita masih bisa masuk intervensi ke situ untuk kita berikan nasihat. Tapi kalau kita tidak tahu menahu tentang seseorang, tidak usah kita sengaja masuk ke medianya, tidak usah kita sengaja mencari tahu, memata-matai dia. Sampai pernah kita jelaskan, memata-matai saja dosa besar. Kita kalau ngintip rumah orang, lalu pemilik rumah itu sengaja merusak mata kita, maka pemilik rumah tidak berdosa. Begitu dijelaskan dalam hadis. Jadi saking pentingnya untuk tidak ikut campur kepada urusan orang. Makin kita tidak tahu banyak tentang kesalahan orang, makin bagus. Karena kita makin lepas hisab. Tapi kalau makin banyak kita bertanya kepada seseorang, akhirnya dia bercerita, dan ataupun kita mengetahui hal-hal tentang dia, maka kita harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini teman-teman sekalian penting untuk digarisbawahi. Ya. Bahkan pada orang-orang terdekat kita. Pertanyaan, apakah seorang suami atau istri harus tahu segala sesuatu tentang suami atau istrinya? Jawabannya tidak. Tidak perlu, gitu kan? Kecuali memang hal-hal yang berhubungan dengan ranah kita, hak kita. Saya misalnya sebagai suami ya, apa yang merupakan hak saya? Oke, saya perlu mengetahui. Saya perlu sampaikan kepada istri saya, gitu kan? Tapi kalau sesuatu yang tidak tahu, seperti orang sekarang banyak selalu pusing untuk memeriksa isi handphone, mencari tahu apakah pasangannya jujur atau tidak. Bahkan saya lihat banyak aplikasi sengaja untuk membongkar, mencari tahu tentang di mana pasangannya. Ini mencari masalah dalam hidupnya. Untuk apa? Ya,
Kalau dia melakukan perbuatan salah, maksiat kepada Allah, yang mengurusnya dan akan menghukumnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Kita menikah untuk menjadi pendamping, bukan pengawas. Hati-hati, pindah fungsi saja dari pendamping menjadi pengawas, ini sudah menghabiskan banyak waktu dan menyita energi yang tidak penting sama sekali. Makanya saya membahasakan kepada istri saya tidak perlu mencari tahu apa-apapun di handphone kamu. Saya tidak perlu cari tahu itu. Saya cuma ingatkan bertakwa pada Allah, karena Allah telah mendirikan malaikat yang akan mengawasi. Kalau kamu salah, walaupun bisa dirahasiakan kepada saya, tetap akan dihisap oleh Allah. Allah punya cara. Begitu juga untuk ibu-ibu. Dia kalau harus taruh kamera di mobilnya, harus cari tahu ini dan itu misalnya, akhirnya habis umurnya untuk itu. Ya, untuk apa? Gitu. Makanya kaidah dasarnya menikahlah dengan orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan pekerjaan. Carilah komunitas orang-orang yang baik, ya, beragama, orang yang jujur. Sehingga kita tidak perlu banyak menghabiskan energi dengan hal-hal yang seperti ini. Nah ini maksudnya. Dan kezaliman ini memang dilarang. Sebagaimana hadis yang sudah kita tahu, riwayat Muslim dan Tirmidzi juga Ibnu Majah. Hadis yang panjang, hadis qudsi. Allah SWT mengatakan, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah jadikan kezaliman itu haram buat diriku sendiri. Masuk kerana orang lain mencari tahu tentang kekurangannya dan segala macam, Allah sendiri melarang. Allah tidak akan menzalimi orang dan aku mengharamkan kezaliman juga itu di antara kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Juga kita tahu hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Kata beliau, man kanat lahu madlamatun li akhihi. Siapa saja yang berbuat zalim kepada saudaranya, falyatahallalhu minhul yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Harus segera dia meminta kehalalannya. Minta maaf maksudnya. Ya. Sebelum datang hari, maksudnya hari kiamat, tidak ada manfaatnya lagi dinar dan dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal saleh, akan dipakai bayar dan ditebus untuk orang yang dia zalimi nanti di akhirat sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa in lam takun lahu hasanat. Tapi kalau dia tidak punya pahala yang cukup untuk membayar kezalimannya, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maka akan diambil dari dosa-dosa saudaranya, orang yang dia zalimi, kemudian akan ditimpahkan kepadanya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati sekali. Berhubungan dengan manusia ini tentu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita masuk ke ranah perusakan citra, ghibah, fitnah, maka ini caranya taubat kepada Allah, itu yang pertama, harus, karena ini dosa besar. Kemudian minta maaf dan minta keridhaan orang tersebut, ya. Kalau dia memberikan syarat misalnya, saya mau maafkan, tapi dengan syarat kamu harus perbaikin nama saya lagi. Dulu kamu sebarin gosip begini dan begitu. Kita harus penuhi. Gak ada masalah. Lebih bagus kita selesaikan di dunia, seperti kata Nabi SAW, selesaikan di sini, di akhir ini, karena di sana berat nanti. Ya, dalam riwayat lain sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu apa nanti di sana? Kalau tidak bisa bayar negosiasi dengan harta, kata Nabi SAW, amal solehmu atau dosanya dia? Ini negosiasinya gak gampang. Dan yang jadi masalah teman-teman, kita tidak pernah tahu misalnya sekali kita gosipin saudara kita ini, misal contoh dibayar dengan 10 sholat. Kita gak pernah tahu. Mungkin dibayar dengan 1000 sholat. Makanya Nabi SAW di sini ikutkan dengan apa? Kalau tidak cukup pahalanya. Kalau orang hidup 70 tahun dia ibadah misalnya. Nabi masih masuk hadis ini. Kalau dia tidak cukup pahalanya, gimana caranya? Diambil dari dosa-dosa orang tersebut. Dia yang zina, dia yang buat dosa, kita yang tanggung di neraka. Ini kan berat. Makanya harus dijadikan sebagai perhatian khusus ini. Ya, masalah-masalah seperti ini. Begitu juga tentunya kalau berhubungan dengan masalah pengambilan produk. Produk itu seperti kita pernah mengambil barangnya, maka kita punya kewajiban taubat kepada Allah, meminta maaf pada dia, plus yang ketiga mengembalikan produknya. Kecuali dia halalkan. Kita pernah ambil pensil, pulpen, baju, segala macam itu ya. Kemudian kalau itu adalah penyakitan fisik, ada kisos. Kita pernah tonjok orang, ya, pernah jambak rambutnya, pernah tendang dan segala macam. Ini nggak boleh. Ya. Oleh karena itu teman-teman tidak usah sok jagoan berantem-berantem. Ya, nggak perlu. Apalagi tawuran-tawuran, wah itu parah banget itu. Ya. Karena betul-betul
dia banyak memukul orang sana, bahkan dia tidak tahu, cuma ikutin kelompoknya saja. Ini berapa banyak kezaliman yang bisa terjadi. Apalagi kalau orang itu sampai wafat, bagaimana caranya dia minta maafin? Walaupun ada solusi yang disampaikan oleh para ulama, sebagai nanti kita sampaikan insya Allah di akhir sesi kita. Nah, kalau yang paling terbaik adalah kisos. Sebagaimana Nabi SAW contohkan, beliau mengatakan pada saat di akhir wafatnya, ini adalah harta Muhammad. Beliau mengatakan nama beliau SAW dan mengatakan ini harta Rasulullah dan ini adalah jasad Muhammad. Siapa yang pernah aku ambil hartanya, siapa yang pernah aku sakiti fisiknya, maka silakan. Sebelum nanti ada kisos. Gitu. Sebelum nanti ada balasan di hari kiamat. Dan kita juga pernah sampaikan riwayat Nabi SAW mendatangi rumah Ummu Salamah. Kemudian beliau sambil memegang siwak. Menggunakan siwak. Biasa tradisi beliau SAW kalau masuk rumah bersiwak. Beliau panggil-panggil pembantunya Ummu Salamah. Kata pembantu ini tidak menjawabnya. Lalu Nabi SAW, Ummu Salamah pun akhirnya ke kamar pembantu itu. Ternyata pembantu lagi bermain dengan anak domba. Maka Nabi Ummu Salamah mengatakan, kenapa saya mendengar Nabi SAW memanggil-manggilmu tapi kau tetap di sini sibuk dengan bermain dengan anak domba? Dia mengatakan saya tidak dengar. Lalu dia terburu-buru lari kepada Nabi SAW dan mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan benar, maksudnya demi Allah, sesungguhnya aku tidak mendengar. Lalu Nabi SAW sambil goyangin kayu siwak mengatakan, kalau bukan karena kisos, nanti hari kiamat, kalau saya pukul kamu misalnya dan dalam keadaan zalim, maka saya juga akan dihukum nanti fisik saya hari kiamat. Maka saya akan pukul kamu dengan kayu siwak ini. Jadi dengan menggunakan kayu siwak aja, Nabi nggak mau mukul pembantunya. Padahal itu orang yang bertugas untuk melayani Nabi SAW dan juga istri beliau karena diberikan upah. Nah seperti itulah. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang melarang kita berbuat kezaliman ya pada orang lain. Selain tadi ayat yang sudah kita baca, orang hari kiamat lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya. Bayangkan ya, kita selalu interaksi sama ibu dan ayah, berapa banyak dosa-dosa kita. Makanya kalau ada saudara anda selalu maafin saya, ibu dan bapak tolong maafin saya kalau saya ada salah. Sebutin aja, permintaan maaf itu sudah sangat bagus. Ya. Dan ada ayat-ayat lain seperti misalnya ayat dalam surah Hud ayat 18, Allah mengatakan, ala la'natullahi ala zalimin. Ya, ingatlah kata Allah, sesungguhnya laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang zalim. Salah satu makna laknat, jauh dari rahmat Allah. Atau diangkat keberkahan hidupnya. Ya, walaupun melimpah macam-macam hal yang dia dapatkan dari kayak harta dunia ini, maka tidak akan pernah membuat dia puas. Ada saja masalahnya. Ini ayat juga ancaman. Dan termasuk dalam kezaliman adalah tadi di 3 hal di manusia itu. Bisa merusak citranya, bisa saja mengambil hartanya atau bahkan menyakiti fisiknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya dosa-dosa seperti ini bisa saja Allah hukum di dunia sebelum di akhirat. Karena beratnya. Ada orang yang sudah akumulasi, terlalu banyak dia buat kezaliman dalam keseharian. Tiap hari cuma tahu gosipin orang, tiap hari cuma tahu fitnah orang, tiap hari cuma tahu caci maki orang, tiap hari hanya jadi preman, mukul sana, mukul sini. Tiap hari cuma mau menipu, mengambil harta orang lain yang tidak halal buat dia. Ini kalau akumulasi begini, ini bisa saja Allah hukum di dunia sebagai bagian kecil dari yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Allah menggambarkan masih dalam surah Hud, kalau tadi ayat 18, ini ayat 102-nya. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia Allah mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sungguhnya azabnya Allah sangat pedih lagi keras. Nah ini perlu digarisbawahi ya, bahwasanya kita kalau sudah masuk ke ranah zalim, misal ada garis, kita gambarkan garis, itu kezaliman. Kita kalau masuk walaupun cuma sedikit, kita sudah kena ancaman ayat ini. Artinya bisa saja Allah hukum kita dan bergabung 2 hal. Alimun syadid. Menyakitkan hukuman itu dan keras. Nah ini hati-hati. Ya Allah Subhanahu wa taala kalau menyiksa orang-orang zalim. Pernah diceritakan di Saudi ada satu orang masuk rumah sakit termasuk orang kaya raya. Orang ini setiap kali muncul penyakitnya teriak, hampir satu rumah sakit semua dengarkan, gitu kan. Maka menjadi heboh pada saat itu. Ini orang sakit apa? Dokter pun belum menemukan sakitnya apa, tapi dia punya penyakit yang kalau datang dia kesakitan. Ya, nanti hilang lagi, datang lagi, seperti itulah. Sampai akhirnya dia dalam kondisi sudah tidak tahan lagi dan sempat dia sering teriak aja. Pada saat dia ada jeda waktu di mana dia tenang, lalu dia sempat sebut nama orang gitu.
Nah kebetulan nama yang disebut ini memang masih kerabatnya sendiri. Dan ada orang yang sedang jenguk dia kenal orang itu. Maka kemudian ditelepon orang tersebut. Kamu kenal si fulan gak? Iya, kan masih ada hubungan kerabat. Dia sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan dia selalu kesakitan. Dia menyebut nama kamu, ada masalah gak? Maka orang itu mengatakan, ya, dia terlalu banyak masalah. Semoga Allah membuatnya bermasalah dalam hidupnya. Jadi orang yang zalim ini sudah membaca doa seperti itu. Dan kita tahu hadits Nabi SAW. Hati-hati dengan doanya orang zalim ini karena tidak ada hijab antara dia sama Allah. Jadi dia kesakitan gara-gara kezaliman yang dilakukan. Untuk apa? Untuk makanan yang kita ambil, untuk sebidang tanah yang kita ambil misalnya, atau untuk pakaian, atau untuk karena berbangga-bangga dan sombong menjatuhkan citra orang lain, menghinanya misalnya. Sementara bisa saja siksaan Allah datang. Apalagi kalau komplotan. Dia, suaminya atau istrinya sama anaknya atau sama teman-temannya semuanya melakukan kezaliman tersebut, ini semuanya akan kena. Ya, ini berbahaya sekali. Jadi kita harus tahu teman-teman, sifat Allah Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi orang-orang yang patuh. Kalau kita rasionalkan di perusahaan, tentu owner perusahaan akan baik kepada pegawai yang prestasi. Nah, begitu rasionalnya ya. Begitu juga orang yang berbuat salah, bukan masuk ke Rahmanur Rahim, tapi syadidul iqab. Allah maha berat siksaannya. Alimun syadid, ini dikatakan. Siksanya itu sangat pedih dan keras gitu. Itu yang kita pegangi. Sehingga kita tidak berani masuk kerana hal-hal yang melanggar agama. Gitu ya. Lagian juga untuk apa kita masuk kerana orang lain teman-teman, sementara Allah sudah membagi rezeki dengan baik. Ya. Selama kita berbuat kezaliman, berbuat kesalahan teman-teman sekalian, tidak ada penolong buat kita. Kalau ada teman 1-2 orang yang mendukung kita, Allah bisa balik keadaan mereka jadi musuh-musuh kita. Berapa banyak orang yang berbuat zalim, mereka komplotan, setelah berhasil misinya ternyata akhirnya mereka saling bermusuhan, bahkan saling bunuh-membunuh. Gitu kan? Dan berapa banyak orang yang terzalimi, Allah berikan kemenangan, karena kebenaran pasti akan menang. Walaupun kita cuma sendirian. Itu berapa banyak diberikan kelebihan dan kebahagiaan di dunia justru karena adanya permasalahan-permasalahan yang dia sabari pada saat menimpa hidupnya. Di dalam surah Ghafir ayat 18 Allah mengatakan, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Kata Allah SWT, orang-orang zalim tidak akan pernah bisa punya teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang bisa diterima syafaatnya nanti pada hari kiamat. Kalau dia zalim sekarang, ada pendukungnya, mungkin karena teman setianya atau dia membayarnya misalnya, pasti terjadi perpecahan di antara mereka. Itu sudah sistem yang Allah buat. Ya. Jadi hindari saja semua hal seperti ini karena tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Dalam surah Al-An'am ayat 21 Allah mengatakan, "Innahu la yuflihudz zalimun." Allah mengatakan sungguhnya orang-orang yang menganiaya orang lain tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah menang. Walaupun di awal dia terlihat menang, ya, tapi tidak akan pernah dia mendapatkan kemenangan tersebut. Pasti akan ada masalah yang lahir. Pernah Syekh Ziyad, Hafizahullah, yang pernah juga kami undang ke sini untuk menyampaikan ceramah beliau dari Jordan. Ceramah tentang masalah kezaliman ini dan masalah yang terjadi dengan sesama manusia. Beliau mengatakan berapa banyak orang yang tidak sadar dia berbuat zalim pada orang lain, Allah datangkan permasalahan hidupnya. Bahkan sampai pada tingkat misalnya dia bunuh orang, Allah datangkan pembunuhnya dari keturunannya sendiri. Berapa banyak orang yang dia membunuh orang sana sini, Allah dia dengan bangganya punya istri, punya anak, ternyata yang membunuh dia, konspirasi terjadi antara istrinya sama laki-laki lain, atau anaknya sendiri karena ingin mengejar harta warisan dan akhirnya membunuhnya. Itu banyak dalam kisah manusia terjadi. Begitu juga teman-teman sekalian, banyak sekali akibat-akibat yang bisa didatangkan pada hari kiamat. Saya ingatkan kembali hadis tentang masalah bangkrut ya, yang sangat masyhur. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Atadruna manil muflis, mal muflis." Ya. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut sebenarnya? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki uang ataupun harta benda. Qala innal muflisa min ummati, kata Nabi SAW, bukan itu. Orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Akan datang orang membawa pahala solatnya lengkap.
wasiyamin dan pahala puasa juga, wazakatin dan pahala zakat, wa ya'ti waqad syatama hadza. Yang pertama Nabi sampaikan ini. Tapi satu sisi dia datang, dia pernah mencaci maki orang ini. Nah tadi itu. Poin pertama tadi dari masalah dengan orang lain adalah mencaci maki, menggunjing dan segala macam. Wa kadzafa hadza, dan dia juga pernah mencela orang ini. Wa akala mala hadza, dan dia pernah memakan harta orang yang itu. Wa safaka dama hadza, dan dia pernah menumpahkan darah orang yang ini. Wa daraba hadza, bahkan dia pernah memukul juga orang yang itu. Fayu'ta hadza min hasanati, maka orang-orang yang nuntut ini digagi, diberikan pahala-pahala dia. Wa hadza min hasanati, yang ini juga dari pahala-pahalanya, semua dikasih. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaihi, kalau ya, pahala-pahalanya sudah habis sementara masih banyak orang yang dia harus berikan diganti kebaikan dengan kebaikannya, maka ukhida min khatayahum, maka akan diambil dari dosa-dosa mereka, faturihat alaihi, dan dibebankan padanya, thumma turiha finnar, lalu dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Masalah yang lain adalah selain nanti kita akan bangkrut pada hari kiamat karena banyaknya masalah dengan manusia. Ingat ya, masalah sama satu orang saja sudah cukup menghabiskan pahala kita semua hari kiamat. Tergantung kezaliman yang kita buat. Bagaimana kalau orang punya masalah dengan 10 orang? Bagaimana kalau 100 orang? Dan Anda mungkin mengatakan, tapi saya tidak punya musuh 100 orang Ustaz. Bisa akumulasi. Kita kan tidak tahu. Selama kita hidup berapa puluh tahun, berapa banyak orang yang kita buat masalah dengan mereka. Ya. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Al-zulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Ingatlah, kezaliman itu akan menjadi kegelapan yang berat pada hari kiamat. Walaupun kezaliman satu. Walaupun hanya kezaliman satu sudah cukup akan memberikan kegelapan pada hari kiamat. Maknanya kegelapan luas sekali. Bisa membuat kita tidak bisa melihat pada hari kiamat. Bisa bermakna adalah kesumpekan, bisa memakna beratnya nanti hisapnya dulu baru kemudian bisa masuk surga, dan terlalu banyak ya ancaman-ancaman yang bisa terjadi. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, teman-teman sekalian, harus segera minta maaf, bertobat dulu, bertobat dulu. Dan pintu taubat terbuka selama seseorang belum meninggal dunia. Jadi taubat. Taubat tentunya karena melakukan kezaliman dosa besar. Masuk ke masalah ranah orang lain dosa besar. Kalau tadi sudah kami bahasakan, kalau itu adalah perusakan citra, menggibah, menggosipin orang, memfitnah, mencaci maki, maka kita minta bertobat pada Allah, kemudian minta maaf dengan dia, minta keridhoannya. Apa dia kasih syarat, maka kita harus penuhi selama bukan maksiat. Seperti misalnya dia katakan tadi, perbaikin citra saya, gunakan media kamu. Atau bahkan mungkin dia negosiasi, saya mau maafin tapi saya minta uang. Saya dibayar sekian misalnya. Itu apa boleh buat. Makanya Nabi kasih contoh. Selesaikan sekarang. Sebelum datang hari tidak ada lagi dirham dan dinar. Kenapa Nabi sebutkan dirham dan dinar? Karena bisa saja ada orang negosiasinya. Karena dia sudah sakit hati banget. Saya gak mau kecuali saya harus dibayar 100 juta. Karena ngerepotin diri sendiri. Untuk apa? Tapi dia tidak punya pilihan. Ya. Ada orang yang sekarang-kadang sangat bodoh ya. Mereka pikir ya sudahlah gampang nanti hari kiamat aja urusannya. Ya. Di dunia aja repot, itu apalagi di sana. Kalau kita buat kezaliman pada orang, bukankah setiap saat dia bisa serang kita? Bukankah setiap saat juga Allah bisa hukum kita? Gitu kan? Apalagi nanti di akhirat, itu berat. Maka kita harus taubat karena ini dosa besar. Dan sudah tahu Imam Nawawi mengatakan taubat dengan 3 syarat. Tinggalkan dosa itu seketika, kemudian menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Lalu kemudian minta keridhoannya. Ya, minta maaf sama dia. Hadis tadi yang sudah kita sebutkan ya. Siapa yang punya masalah, kezaliman terhadap saudaranya, dia harus segera meminta kehalalannya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebuah statement berhubungan dengan masalah hadis ya, yang tadi siapa yang punya masalah kezaliman dengan saudaranya dia harus ya, apakah itu dengan citranya? Saya bacakan dulu hadisnya. Man kanat lahu madhlamatun li akhihi min 'irdihi. Begitu hadis yang riwayat Bukhari. Barang siapa yang pernah berbuat zalim terhadap kehormatan saudaranya, ya, gunjing, ghibah, ya tadi, kemudian fitnah, kemudian mencaci maki, ya, au syai'in, atau yang semisal dengan itu, falyatahallalhu minhu al-yawm,
maka dia harus segera minta kehalalannya, minta maaf dan minta keridhaannya. Qabla an la yakuna dinar wa dirham, sebelum terjadi tidak ada manfaatnya dirham dan dinar. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi, kalau dia punya kebaikan akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanat, kalau pahalanya tidak cukup, ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaih, maka dia akan diambil dosa saudaranya kemudian dibebankan padanya. Ibnu Qayyim berkata, wa kullama talatil mukhalatatu izdadat asbabus syarr wal adawatu ya wa quwwiyat. Hati-hatilah, karena makin lama bergaul makin banyak kesalahan dan permusuhan, bahkan semakin kuat. Lalu beliau mengatakan wa bihadas sabab kana syarru al-hasiru min al-aqarib wal usyara adhafu syarr al-hasiru min al-ajanibil wal ba'dha. Oleh karena itu beliau mengatakan keburukan dan masalah yang lahir ditimbulkan karena kerabat dan sanak keluarga pada harta berlipat kali dibandingkan dengan keburukan yang terjadi pada orang yang jauh. Bukan di sini beliau mengatakan misalnya, oh kalau gitu kita jangan interaksi sama keluarga atau teman-teman dekat. Bukan. Tetapi beliau mengatakan hati-hati kalau kita lama interaksi sama orang dan kita tidak mengontrol diri kita, maka kita bisa masuk ke ranah dia dan akhirnya menjadi masalah buat kita pada hari kiamat. Nah ini hati-hati. Suami istri hati-hati, orang tua sama anak hati-hati, saudara sama saudaranya hati-hati. Ini semua hati-hati. Ya. Sekarang tinggal permasalahan ya teman-teman sekalian. Bagaimana kalau kita minta maaf dan tidak dimaafkan? Kita sudah coba minta maaf. Dia nolak, saya tidak mau. Apa yang harus kita lakukan? Ulama sepakat mengatakan dia ulangi maafnya. Jangan juga kita gengsi. Saya sudah minta maaf, dia tidak mau maafin, sudahlah terserah dia. Nggak bisa. Kita ulangi permohonan maaf kita. Kita lebih tulus lagi. Terus ditambah dengan kita berdoa sama Allah supaya Allah bukain hati dia, supaya dia bisa menerima gitu ya. Jadi kita minta agar permohonan maaf ini bisa diterima. Dan tentu ada perintah juga dalam agama bagi orang yang memiliki hak. Kalau dia tahu saudaranya sudah tulus minta maaf, misalnya maafin saya gitu ya. Saya betul-betul merasa bersalah misalnya ya. Berapa kali orang datang di pengajian sini, Ustaz tolong maafin saya Ustaz, saya pernah menggibah Ustaz, saya belum tahu dan segala macam. Oke, tidak ada masalah. Asal dia tulus itu ya. Betul-betul dia datang minta maaf. Dan umumnya orang datang minta maaf itu karena ketulusan. Atau dia datang, saya minta maaf dulu, saya pernah ambil ini, saya pernah menipu Anda, tapi ini uangnya saya kembalikan. Ya udah terima saja. Itu kebaikan gitu ya. Karena Allah mengatakan wal afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Abu Daud dan Tabarani. Ulama-ulama ini menyebutkan, namun hadis ini memang dilemahkan oleh Syekh Albani. Tapi ulama-ulama hadis ini mereka berpegang pada hadis ini, ya. Mereka tidak semuanya melemahkannya. Karena dia berbau sebuah ancaman, maka saya bacakan itu ya. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan man i'tadzara ila akhihi bima'dzira falam yakbalhu kana alaihi mithlu khati'ati sahibi maks. Barang siapa yang meminta maaf kepada saudaranya dengan suatu alasan, lalu saudaranya itu tidak mau menerima maafnya, tidak ada udurnya dia. Misal dia sudah minta maafin saya, betul-betul saya merasa bersalah, dia tulus gitu. Enggak, saya mau maafin kamu. Ini ada ancaman bagi orang yang tidak mau memaafkan ini. Kenapa dia tidak mau memaafkan? Gitu kan? Jadi tidak ada istilah dendam, sakit hati, udah cukup. Orang minta maaf, orang bertobat. Bisa saja dengan kita maafkan dia lapang dadanya, dia lebih enak beribadah. Ini kita bisa dapat panen juga pahalanya gitu kan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta maaf kepada saudaranya dengan suatu alasan, saudaranya ya tidak memberikan maaf, ya, atau maaf saya ulangi lagi, barang siapa yang meminta maaf kepada saudaranya dengan suatu alasan, lalu saudaranya tidak menerima maafnya, maka orang yang tidak menerima maaf tersebut akan menanggung dosa seperti dosa pemungut pajak yang zalim. Ini kan dosa besar juga, gitu ya. Jadi harus hati-hati sekali. Kemudian ada hadis yang lain juga dilemahkan oleh Syekh Albani. Nama hadis ini disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ya, kata Nabi SAW, afwa an nisa'in nasi ta'ifu nisa'ukum. Maafkanlah kesalahan wanita orang lain. Kalau orang-orang berbuat salah, maka wanita kalian juga akan terjaga. Wabarru aba'akum tabarru abna'akum. Dan berbaktilah pada orang tua kalian, maka tabarrakum abna'akum, maka anak-anak kalian juga akan bakti pada kalian. Wa man atahu akhuhu mutanassilan, ya, falyaqbal dzalika min, dan barang siapa yang kedatangan saudaranya dengan tulus sekali, dia mau minta maaf gitu ya, maka hendaklah dia menerima permohonan maafnya, muhikkan kana am mubtila,
apakah dia memang benar ataupun dia dalam kondisi salah. Yang penting dia sudah minta maaf. Fa in lam yaf'al lam yarid alayyal haud. Kalau dia tidak kerjakan maka dia bisa saja tidak akan pergi ke haudku, ke telagaku. Ini hadis ini ditanggapi oleh Ibnu Hibban. Beliau mengatakan wajib bagi orang yang berakal ketika saudaranya meminta maaf kepadanya atas suatu kesalahan yang terjadi atau kelalaian yang pernah terjadi, hendaklah menerima permintaan maaf tersebut dan menganggapnya seolah-olah tidak pernah terjadi. Karena siapa saja yang diminta maaf oleh saudaranya tapi tidak menerima, kata beliau Ibnu Hibban bilang, aku khawatir nanti dia tidak akan mendapatkan ya telaga atau minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihatnya gitu ya. Kemudian Muhammad bin Abdullah bin Zandi al-Baghdadi juga mengatakan rahimahullah, jika temanmu suatu hari meminta maaf atas kelalaian, terimalah permintaan maafnya dengan penuh keikhlasan, jaga ia dari perlakuan kerasmu dan maafkan dia, karena pemaafan adalah sifat mulia setiap orang yang terhormat. Itulah yang dilakukan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berusaha untuk memaafkan. Sebagai penutup, kita tidak asing dengan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, sebab turunnya surah An-Nur ayat 22 ya, di mana Abu Bakar dulu sangat marah dengan sepupunya sendiri yang bernama Miftah ya, bin Uthalah. Orang ini dia pernah kita sampaikan itu yang menyebarkan fitnah gosip tentang zinanya Aisyah dengan Safwan, padahal saya tidak benar. Orang ini hadir di Badr. Ahli Badr itu sebenarnya kedudukan tinggi, tapi dia lakukan gosip ini ya. Dan Abu Bakar membiayai hidupnya, tapi dia menyebarkan gosip. Maka Abu Bakar pun pada saat tahu ternyata dia penyebar gosip, Abu Bakar bersumpah atas nama Allah tidak mau lagi membantu dia. Normal sekali. Kita sudah berbuat baik sama orang, setiap hari dibiayai kebutuhannya, ternyata dia yang gosipin anak kita kalau berzina, padahal sebenarnya tidak benar. Sepupunya lagi, gitu kan. Maka waktu itu Allah SWT turunkan surah An-Nur ayat 22. Teman-teman nanti bisa lihat ini tentunya. Ya. Dalam surah An-Nur Allah berfirman wala ya'tari ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu uli kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu, maksudnya Abu Bakar di sini, ya kaya raya, bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa yang didapatkan kalau ada yang bertanya, Ustaz lalu saya maafkan saya dapat apa? Kata Allah, apakah kamu tidak mau atau tidak ingin setelah memaafkan itu atau dengan memaafkan itu Allah pun akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya orang yang memaafkan orang lain maka dipastikan dia akan dapat pengampunan dosa. Dia akan dapat pengampunan dosa. Tentu juga selain dari pengampunan juga dapat pahala. Karena memaafkan orang lain adalah bagian daripada pahala. Sekaligus secara kejiwaan mengobati hati kita. Menghilangkan rasa jengkel dan segala macam. Berapa banyak orang yang tadinya tidak baik, tapi setelah dia hijrah, dia taubat menjadi orang yang baik. Gitu kan? Seperti itu, Allahu a'lam. Baik bagi saya teman-teman sekalian, semoga Allah selamatkan kita dari semua pelanggaran agama dan memaafkan kalaupun kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang lalu, dan semoga Allah sibukkan kita ke depannya dengan amal-amal